Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Jika berbicara soal UFO, alien, atau makhluk aneh, bayangan kita biasanya melayang pada film-film fiksi ilmiah. Namun ada sebuah tempat nyata di Amerika Serikat yang kabarnya menyimpan begitu banyak peristiwa di luar nalar. Peternakan Skinwalker. Penduduk setempat menyebutnya sebagai lokasi gerbang ruang waktu yang kerap menghadirkan fenomena aneh. Bahkan, ada yang menyaksikan pesawat asing menembus masuk ke dalam gunung di sekitarnya. Mungkin Anda berpikir ini sekadar cerita khayalan. Tetapi berbagai kesaksian mulai dari pemilik peternakan, warga yang pernah menetap di sana, hingga tim peneliti profesional, menyatakan bahwa sesuatu memang sedang bermain di balik tirai realitas di peternakan Skinwalker. Beranikah Anda menelusuri kebenarannya? Kilas balik, peristiwa aneh di peternakan Skinwalker. Kisah peternakan Skinwalker sudah tersiar sejak lama. Beragam cerita seram dan menegangkan datang dari orang-orang yang pernah tinggal atau bekerja di wilayah itu. Mereka mendapati hal-hal yang seolah tidak mungkin terjadi. Melihat UFO melayang di atas peternakan, menemukan ternak, terutama sapi tewas dengan kondisi mengenaskan, seakan dicincang oleh teknologi amat canggih tanpa jejak darah. Bertemu makhluk besar berbulu seperti Bigfoot, kebal peluru, menjumpai entitas menyerupai serigala raksasa yang tak terluka meski ditembak berkali-kali, merekam cahaya-cahaya aneh menari di langit, kadang muncul di kamera inframerah saja. Mendengar semua ini, sebagian dari kita mungkin bergidik ngeri. Belum lagi ada dugaan bahwa di sini tersembunyi semacam portal antar dimensi, tempat makhluk tak dikenal keluar masuk bumi. Apa jadinya jika mereka benar-benar berbahaya? Brandon Fugal dan tim Dr. Taylor merancang penelitian skala besar. Pada tahun 2016, Brandon Fugal, seorang pengusaha kaya raya, memutuskan membeli peternakan Skinwalker dengan harga sekitar $500.000 AS. Angka yang cukup kecil bagi seorang milioner, tapi langkah yang berani karena peternakan itu dikenal angker. Fugal memandangnya bukan sekadar tanah biasa, melainkan lokasi riset fenomena aneh dan potensi mukjizat ilmiah. Ia lantas menunjuk Dr. Taylor, figur ternama yang sempat bekerja di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, untuk membentuk tim investigasi. Misi mereka jelas, melakukan eksperimen lapangan demi memancing kemunculan makhluk asing, atau setidaknya mengungkap bukti kukuh soal kehadiran mereka. Mengapa Dr. Taylor dan timnya terlihat begitu berani, seolah tidak khawatir ancaman alien? Mengapa kita jarang mendengar alien menyakiti manusia? Banyak kisah yang beredar soal penculikan alien, penganiayaan hewan ternak, hingga parade teknologi asing di langit. Namun anehnya, jarang sekali terdengar kasus alien benar-benar membunuh manusia. Kalaupun ada beberapa laporan penculikan, korbannya kerap dikembalikan dalam keadaan hidup. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebuah buku berjudul Wawancara Alien pernah menyinggung penjelasan menarik. Di dalamnya, makhluk asing bernama Errol menyatakan ada entitas jauh lebih tinggi di alam semesta yang mengatur segalanya, sehingga spesies alien pun tidak bisa bertindak sembarangan. Terlepas dari benar tidaknya buku ini, kita bisa melihat pola bahwa tidak ada perusakan masif terhadap manusia dalam kasus-kasus UFO di Amerika Barat. Ternak mungkin sering menjadi korban, tapi nyawa manusia entah kenapa masih aman. Kisah Jim. Kami tidak akan menyakiti manusia. Cerita paling gamblang datang dari seorang mantan perwira Angkatan Udara AS bernama Jim, yang kesaksiannya tercatat dalam buku Alien Contact, karya peneliti UFO asal Inggris, Timothy God. Pada dekade 1960 sampai 1970-an,
James tinggal di peternakan milik temannya, John, di dataran tinggi Amerika Barat. Keluarga John mengalami teror mirip yang dialami keluarga Sherman, pemilik lama peternakan Skinwalker. Sapi sering diserang hingga tewas misterius. Ada penampakan makhluk berbulu besar, mirip Bigfoot, yang kebal peluru. James pernah frustasi dan berteriak di halaman peternakan, "Jangan ganggu kami lagi, kalau tidak, aku akan meledakkan rumah ini." Tak disangka, ada jawaban nyaring yang menggema, "Dr. Jim, kami mendengar Anda." Pada suatu malam, James tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan melihat sosok tinggi lebih dari 2 meter berdiri di sisi tempat tidurnya. Ia mengenakan helm mirip astronot, lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Lebih menyeramkan lagi, ketika keluarga John mengadakan pesta dan jam baru saja menunjuk tengah malam, semua pengeras suara di rumah berbunyi bersamaan. Terdengar suara yang mengatakan, "Kami membiarkan kalian tinggal di sini. Kami jarang mengganggu kehidupan kalian, tapi jangan paksa kami bertindak, atau kalian akan menyesal." Orang-orang langsung panik. Seorang tamu yang ahli elektronik membongkar seluruh perangkat audio untuk mencari sumber suara, namun nihil. Tak lama kemudian, James tertarik oleh cahaya misterius yang membawanya ke hutan kecil di sekitar peternakan. Di sana, ia menemukan 2 sosok mungil berambut pirang dengan mata besar sedang menunggunya. Mereka berbusana ketat. Di dekatnya tampak piring terbang bersinar redup. Keduanya justru menyapa James dengan sopan, meminta maaf, dan menjanjikan akan memperbaiki cara mereka berinteraksi. Dari mereka pula James tahu bahwa makhluk Bigfoot yang menakutkan itu adalah ciptaan mereka, tetapi kejahatan pada ternak sapi bukan ulah mereka. Mengindikasikan adanya kelompok alien lain yang mungkin melakukan tindakan brutal terhadap hewan. Pengalaman James menggarisbawahi satu hal, alien tampaknya benar-benar ada, dan setidaknya ada 2 jenis makhluk asing yang kerap muncul di dataran tinggi Amerika Barat. Mereka pun tidak berani melukai manusia. Ini pula yang menjadi alasan kenapa tim peneliti mencari Dr. Tiller cukup berani menjelajah peternakan Skinwalker. Peternakan Skinwalker bukan satu-satunya. Fenomena di peternakan Skinwalker bukan hanya soal satu keluarga. Seluruh dataran tinggi Amerika Barat dipenuhi kejadian serupa. Mutilasi sapi tanpa darah, penampakan UFO, hingga makhluk aneh yang kebal peluru. Di sana polisi bahkan kerap mendengar pengaduan warga soal ternak yang mati secara misterius. Uniknya, karena tidak pernah ada manusia yang dilukai, aparat hukum juga kebingungan mau menindak apa. "Ini di luar jangkauan kami." Kurang lebih begitu sikap mereka. Serial dokumenter The Secret of Skinwalker Ranch. Melihat banyaknya fenomena aneh, para ilmuwan dan pemburu kebenaran tak henti berdatangan. History Channel pun bekerja sama dengan Dr. Tiller untuk membuat serial dokumenter berjudul The Secret of Skinwalker Ranch. Sejak rilis pada 2019, serial ini telah masuk musim kelima, dan setiap episodenya memamerkan penemuan-penemuan baru yang tidak kalah mengejutkan. Tujuan tim: 1. Mengumpulkan data ilmiah dengan alat canggih seperti magnetometer, radar penembus tanah, kamera inframerah, drone, hingga roket. 2. Menganalisis setiap anomali elektromagnetik, radiasi tak wajar, serta jejak fisik yang bisa mengungkap asal-usul UFO dan fenomena lain. 3. Menguji berbagai teori gerbang ruang waktu atau portal dimensi yang konon kerap muncul. Pencarian di Gunung Skinwalker, cahaya misterius di puncak tandus. Pada suatu malam, tak lama usai tim memasuki peternakan Skinwalker, mereka melihat cahaya terang dari puncak Gunung Skinwalker. Lokasi itu kosong, tandus, dan tak berpenghuni.
Namun warga setempat pernah bersaksi melihat UFO melesat menembus gunung seolah tidak ada hambatan sama sekali. Bisa jadi ada pangkalan tersembunyi di dalam perut gunung. Keesokan paginya, Dr. Tiller dan rekan-rekannya menanjak menuju puncak. Alat pendeteksi mendadak mencatat lonjakan radiasi elektromagnetik, lalu ponsel dan sejumlah perangkat elektronik mati mendadak. Belum lagi mereka menemukan beberapa lubang kecil yang mengembuskan udara dingin, seperti ada ruang kosong di bawahnya. Ketika malam turun, mereka menangkap cahaya aneh yang tidak terlihat oleh mata telanjang, namun jelas muncul di kamera inframerah miring ke atas langit. Sumber radiasi di ketinggian 1.700 meter. Dalam penyelidikan lebih lanjut, tim melakukan triangulasi sinyal. Hasilnya membuat bulu kuduk berdiri. Radiasi tersebut berasal dari ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan tanah, tepat di atas suatu area berbatu yang disebut tebing hiu, Saugstuff. Untuk membuktikan, tim meluncurkan balon udara panas dan roket kecil yang dilengkapi alat pengukur radiasi. Kian tinggi benda-benda itu terbang, semakin kuat radiasi yang terdeteksi. Di ketinggian 1.600 meter, alarm bahaya berbunyi, menandakan paparan radiasi sudah melebihi ambang aman. Padahal, normalnya semakin menjauh dari tanah, sinyal elektromagnetik semestinya menurun. Dr. Tiller menyodorkan teori, bentuk geografis lembah di peternakan ini ibarat cermin cekung raksasa. Jika ada sumber radiasi di bawah tanah, maka gelombang energinya bisa dipantulkan dan terkumpul di suatu titik di udara sekitar 1.700 meter di atas tebing hiu. Misteri 3 titik anomali magnetik. Jim Morse, peneliti UFO yang sudah 25 tahun mengamati peternakan skinwalker, pernah melakukan pemindaian magnetometer di 10 lokasi di sekitar peternakan. Ia menemukan 3 titik dengan kelainan medan magnet, bahkan kekuatan magnetnya mencapai -40. Ini hanya mungkin terjadi jika di bawah tanah ada ruang kosong sangat besar atau benda logam raksasa. Ajaibnya, ketiga titik tersebut berada pada satu garis lurus yang melintasi peternakan skinwalker, dan di garis itulah tebing hiu berada. Menariknya lagi, Stephen, keponakan mantan pemilik peternakan, mengaku pernah melihat portal segitiga di sekitar tebing hiu. Dari situ, ia melihat piring terbang muncul, melayang rendah sejenak, lalu kembali masuk ke portal sebelum portal itu lenyap. Para peneliti juga menyinggung lukisan batu kuno, piktografi di puncak gunung. Di sana terdapat 3 figur. 1. Bentuk segitiga. 2. Gambar mirip konstelasi Draco, rasi bintang naga Tianlong. 3. Rasi Ursa Major, bintang bidu. Jika segitiga itu memang lambang portal dimensi, bisa jadi bangsa asli Amerika kuno pun pernah menyaksikan hal serupa. Mungkin pengunjung tersebut berasal dari Draco atau bintang bidu. Pengeboran di tebing hiu menemukan material hitam misterius. Menyadari potensi penting tebing hiu, tim tidak ragu membawa mesin bor untuk menyelidiki apa yang terkubur di dalamnya. Hasilnya di luar dugaan. Dari kedalaman dangkal hingga sekitar 30 meter, bor terus mengeluarkan material hitam yang tidak pernah mereka temukan di tanah biasa. Setelah diuji di laboratorium, ternyata material itu mengandung berbagai logam, di antaranya mangan, besi, aluminium, serta isotop radioaktif seperti thorium dan iridium. Dr. Tiller yang paham betul soal teknologi penerbangan berpikir, kalau sebuah pesawat tempur atau wahana antariksa hancur berkeping-keping, maka sisa pecahannya memang berupa campuran logam semacam ini. Ada hipotesis bahwa material itu adalah bangkai UFO yang terkubur atau superkonduktor yang secara sengaja dipasang alien untuk memancarkan atau menyerap energi.
Dr. Tiller bahkan menyebut peternakan Skinwalker bisa jadi baterai raksasa yang dijadikan stasiun pengisian oleh UFO setiap kali mereka transit di bumi. Penampakan UFO di tengah penelitian. Seolah tak mau menyembunyikan diri, UFO justru sering menampakkan diri saat tim sibuk melakukan eksperimen. Ada yang muncul seperti titik cahaya bergerak, ada pula yang menyerupai tetesan air naik turun, hingga piring terbang dengan lampu menyala di atasnya. Semuanya tampak melesat cepat, lalu lenyap begitu saja. Kadang, perlu pengamatan frame demi frame dari rekaman video untuk menangkap kemunculan singkat mereka. Insiden mencekam di helikopter. Salah satu momen paling mendebarkan terjadi ketika Dr. Tiller dan seorang anggota tim melakukan survei udara di atas tebing hiu. Dari helikopter, mereka hendak mengukur data elektromagnetik. Begitu mencapai ketinggian sekitar 750 meter, alarm helikopter tiba-tiba berbunyi keras, menandakan bahwa helikopter hanya 12 meter dari permukaan. Padahal, semua orang di darat melihat jelas bahwa helikopter itu terbang tinggi, sangat jauh dari tanah. Alarm itu berhenti, tetapi menyala lagi ketika helikopter naik lebih tinggi, seolah-olah ada objek tak kasat mata yang menguntit tepat di bawah mereka. Dr. Tiller berspekulasi, mungkin UFO tak terlihat berada di bawah helikopter, membuat sensor helikopter bingung dan mengira objek itu sebagai permukaan tanah. Untunglah, tidak ada serangan atau tabrakan. Kembali memperkuat asumsi bahwa alien memang tidak berniat menyakiti manusia. Meski begitu, kejadian ini sukses membuat jantung para peneliti berpacu. Fenomena ritual dan kemunculan peri. Masih banyak kejadian ganjil lainnya di peternakan Skinwalker. Pernah ada seorang rabi Yahudi datang ke sana dan menggelar ritual khusus. Beberapa saksi menyebut ritual ini berhasil memanggil peri atau entitas misterius lain, bahkan sempat rekam kamera. Hal ini menambah spekulasi bahwa peternakan Skinwalker adalah semacam titik simpul energi yang memudahkan berbagai fenomena supranatural terjadi, mulai dari UFO hingga makhluk interdimensi. Benang merah. Mengapa peternakan ini jadi fokus dunia? Seiring waktu, peternakan Skinwalker bukan sekedar cerita horor lokal. Ia telah menjadi pusat penelitian bagi para ilmuwan, peneliti UFO, pemburu fenomena gaib, hingga stasiun TV besar seperti History Channel. Orang-orang tertarik karena 1. Keunikan fenomena. Fenomena UFO biasanya terjadi terpisah, tapi peternakan Skinwalker, kita menemukan berbagai aspek aneh sekaligus. UFO, mutilasi hewan, makhluk kebal peluru, penampakan cahaya aneh, bahkan radiasi misterius di udara. 2. Bukti fisik dan ilmiah. Tidak hanya sekedar kesaksian, tim peneliti membawa alat ukur yang mencatat anomali radiasi, material hitam tidak dikenal, serta peralatan elektronik yang kerap mati atau rusak. 3. Jejak budaya dan sejarah. Masyarakat asli Amerika, seperti suku Navajo, jejak dahulu memiliki legenda tentang Skinwalker, makhluk supranatural yang bisa berubah rupa. Lukisan batu kuno di area ini juga memperlihatkan simbol-simbol yang diduga terkait portal atau pengunjung dari rasi bintang tertentu. 4. Serial televisi populer. Dengan terbitnya The Secret of Skinwalker Ranch, publik kian penasaran. Setiap musim tayang, tim Dr. Tiller menemukan hal-hal baru yang memperkuat cerita, alih-alih menyanggahnya. Menegangkan, namun menyentuh hati.
Meski kisahnya penuh teror dan kejadian di luar nalar, ada sisi yang menyentuh hati dalam peristiwa-peristiwa ini. Mengapa? Karena seburuk apapun insiden yang terjadi pada ternak, sejauh ini tidak pernah benar-benar menelan korban jiwa manusia. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengontrol gerak-gerik para alien tersebut. Kita juga melihat ketakutan penduduk, keberanian para peneliti, serta upaya mereka mencari kebenaran di tengah keanehan yang sulit diterima logika. Apapun latar belakang kisah ini, entah murni pertemuan dengan makhluk ekstraterestrial, fenomena alam ekstrim, atau eksperimen rahasia pemerintah, kita bisa merasakan betapa manusia bergerak untuk terus bertanya dan tidak menyerah pada misteri. Akankah misteri terungkap sepenuhnya? Banyak peneliti yakin fenomena di peternakan skinwalker akan terus mencengangkan kita. Makin dalam mereka menggali, makin banyak lapisan rahasia yang mungkin terkuak. Pertanyaannya, akankah kita pernah mendapatkan jawaban final? Ataukah misteri ini akan tetap menjadi bahan perdebatan, menyimpan rahasia yang hanya segelintir orang ketahui? Satu hal yang pasti, peternakan skinwalker telah memaksa kita membuka pikiran bahwa alam semesta lebih luas dan aneh ketimbang yang kita bayangkan. Terlepas dari benar tidaknya keterlibatan alien atau portal dimensi, tempat ini memberi pelajaran bahwa selalu ada kemungkinan di luar jangkauan indera dan logika kita. Penutup. Peternakan skinwalker telah menjadi panggung beragam fenomena menegangkan, dari UFO dan makhluk kebal peluru hingga portal misterius yang konon muncul di langit. Kisah-kisah ini tak hanya memancing rasa takut, tetapi juga meruntuhkan batasan pola pikir kita tentang realitas. Bersama Dr. Tiller dan timnya, melalui serial dokumenter The Secret of Skinwalker Ranch, kita diajak menelusuri lorong-lorong tak kasat mata di lembah Amerika Barat yang sunyi, namun menyimpan suara-suara asing. Setiap babak yang terkuak seolah makin meyakinkan bahwa di luar pengetahuan manusia ada kekuatan lain yang terus mengamati. Meski kadang menebar teror, mereka sepertinya tak berani melanggar aturan yang mengekang mereka untuk tidak mencelakakan manusia. Apakah Anda tertarik mendalami cerita-cerita lainnya? Kisah peternakan skinwalker selalu terbuka untuk diteliti. Semakin banyak peneliti datang, semakin banyak pula kejadian ganjil yang terekam. Mungkin suatu hari, kita akan benar-benar menemukan bukti tak terbantahkan bahwa gerbang ruang waktu itu memang ada, dan kita akan menyadari betapa luasnya semesta ciptaan, jauh melampaui batas persepsi kita saat ini. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.